Grace, ingat, lo itu datang ke sini karena menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawal pribadinya. Lo nggak boleh baper, oke? Tapi, gimana nggak baper kalau terus-terusan kayak gini? Halo, Vin. Ada apa? Grace, lo harus datang ke apartemen gue sekarang. Ini penting. Gue nggak bisa jelasin lewat telepon. Oke, gue OTW sekarang. Grace, mereka berdua minta bantuan sama lo. Kami ingin meminta bantuan Anda untuk datang ke rumah seseorang dan membunuhnya. Saya rasa Anda mencari orang yang salah. Saya sudah lama tidak melakukan hal-hal seperti itu. Tolong, Nak. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Kami sudah diperas, diancam, bahkan hampir dibunuh oleh orang itu. Dia bukan orang baik. Kami hanya ingin hidup tenang. Tolonglah, hanya Anda yang bisa melakukannya. Grace, lo dengar sendiri kan? Gue tahu lo udah berhenti dari hal-hal kayak gini. Tapi mereka benar-benar butuh bantuan. Kami mohon. Kami bahkan rela membayar berapapun. Tolong, selamatkan keluarga kami. Baik, saya akan bantu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Nak. Lo yakin, Grace? Gue nggak yakin. Tapi gue nggak bisa diam ngelihat orang minta tolong kayak gini. Rumah semewah ini dibangun dari jeritan banyak orang. Kau terlambat. Keamanan rumah ini buruk untuk ukuran orang yang merasa dirinya kebal. Seseorang yang bisa masuk sampai sejauh ini berarti bukan orang sembarangan. Siapa kau? Atau lebih tepatnya siapa yang mengirimmu? Saya cuma orang yang datang untuk mengakhiri semua ini.
Dunia ini memang kejam. Aku hanya memanfaatkan kelemahan mereka. Dan kau? Kau pembela keadilan? Atau hanya bayaran? Saya cuma orang yang datang untuk mengakhiri semua ini. Berani sekali. Tapi kau tahu, orang sepertiku selalu punya jalan untuk keluar. Setiap orang berpikir begitu, sampai akhirnya berhadapan langsung dengan akibat perbuatannya. Menarik. Sudah lama tidak ada yang menatapku tanpa rasa takut. Takut hanya milik orang yang masih punya sesuatu untuk dipertahankan. Cepat. Terlalu cepat untuk orang biasa. Kalau kau datang untuk mengakhiri hidupku, kau datang dengan persiapan yang kurang. Kau selalu mengambil ancang-ancang seperti ini. Sebelum kau menyerangku, 이게 나의 시구수사ふと目が合うたびに心の奥へて Ana, kamu di mana? Kenapa kamu pergi tanpa berpamitan denganku? Apa kamu marah karena kejadian tadi? 君の笑顔が眩しすぎてうまく言葉が出てくる泣いたうまく Kenapa dia? Kenapa tiba-tiba seperti ini? 毎日が少しずつ Tuan, 君 biarkan aku memelukmu sebentar. それ出すだけで Kenapa rasanya aku tenang saat kamu ada di sini, Ana? Aku kira kamu benar-benar pergi. Aku cuma butuh waktu sebentar, Tuan. Jangan kayak gitu lagi. Aku gak suka kalau kamu pergi tanpa bilang. Tuan khawatir. Iya, aku khawatir sama kamu. Even on rainy afternoons, it feels warm. 君がそばにいれば As long as you're near, 二人の声が重なって Our voices harmonize. It feels like home to me. Grace Clarabelle. Akhirnya, setelah sekian lama, aku kembali melihatmu.
Tidak ada yang berubah sama sekali. Kau masih sama. Dan wajahmu benar-benar cantik. Aduh, deg-degan juga ya. Papa sama Mama sebentar lagi pulang. Loh, ini kenapa tuan muda sama non anak kayak orang asing baru kenal? Kemarin masih kelihatan lengket. Sekarang jaraknya bisa buat parkir mobil. Barukah? Udah. Apa jangan-jangan habis berantem aja ya? Fokus kerja sana, Mbak Ruka. Iya, Tuan. Tapi aura canggungnya itu loh, kelihatan banget. Itu kayaknya Tuan Besar sama Nyonya udah datang. Deon, Tenang, Kak. Aku di sini. Selamat datang, Tuan. Selamat datang, Nyonya. Itu Mama, Papa. Maafin Dena ya, Ma, Pa. Dena belum bisa pulang lebih cepat. Gak apa-apa sayang. Yang penting kamu udah ada di sini. Kenapa dia pergi? Kenapa kamu kesini? Saya cuma gak enak ikut ke sana, Tuan. Itu juga rumah kamu sekarang. Bukan. Itu rumah keluarga Tuan. Kamu pergi tanpa bilang lagi. Saya cuma gak mau ganggu kebahagiaan kalian, Tuan. Right in the morning light あなたを思い出す I think of you コーヒーの香り君の笑顔 The scent of coffee You smile Everything feels so right いつの間にか君